Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan, eksponen, dan logaritma. Pertidaksamaan eksponen. Dalam video ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponen, khususnya contoh-contoh soal yang terkait dengan pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan ini melibatkan beberapa tanda pertidaksamaan, yakni lebih besar sama dengan, lebih kecil, dan lebih kecil sama dengan. Langsung saja kita ke soalnya. Nomor 1. Sebelum ke soal nomor 1, perhatikan dulu penjelasan di atas. Di sini ada bentuk eksponen A pangkat B. Ingat, syaratnya adalah A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Maka di sini kita akan coba untuk membuat basisnya sesuai dengan syaratnya. Nah, di sini ada angka 16 untuk nomor 1. Basis sebelah kirinya yakni 16. Kemudian basis sebelah kanannya yakni 1/8. Nah, di sini kita harus mencari angka di mana basisnya itu bisa jadi sama. Kira-kira basis berapa? Ya, betul. Kita buat jadi basis 2, di mana 16 adalah 2 pangkat 4, dan 1/8 adalah 2 pangkat negatif 3. Oke, kemudian karena ada pangkat, dipangkatkan lagi, maka berdasarkan sifat dari eksponen, pangkat ini kita akan kalikan. Jadi, untuk yang sebelah kiri, 2 pangkat 12x kurang 36 lebih besar dari 2 pangkat negatif 3x kuadrat ditambah 27. Nah, setelah basisnya sama, maka selanjutnya adalah kita bisa abaikan basisnya. Kita langsung lihat pangkatnya. Dengan tanda pertidaksamaan lebih besar sama dengan. Oke, jadi di sini kita telah mendapatkan bentuk dari pertidaksamaan kuadrat. Jadi dari pertidaksamaan eksponen kita masuk lagi ke arah pertidaksamaan kuadrat. Bisa dipahami? Oke. Jadi di sini kita langsung saja untuk menyatukan seluruhnya ke satu ruas dan buat satu ruas menjadi 0. Oke, jadi kita punya 3x kuadrat ditambah 12x kurang 63 lebih besar sama dengan 0. Kemudian, kita bagi 3, karena semuanya bisa dibagi 3, jadi menghasilkan x kuadrat ditambah 4x kurang 21 lebih dari sama dengan 0. Jadi sederhanakan ya, kalau kedua ruas itu dibagi 3 harus adil, kanan dan kiri sama-sama dibagi 3. Oke, setelah dapat hasilnya, kita akan faktorkan. Jadi kita buat pemfaktorannya. Nah, ini menghasilkan x ditambah 7 dikali x dikurang 3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian, berdasarkan pertidaksamaan kuadrat, kita akan coba cari pembuat nolnya, yakni yang pertama adalah x sama dengan negatif 7, dan yang kedua adalah x sama dengan 3. Tapi ingat, karena pertidaksamaan ini ada tanda sama dengannya, maka di garis bilangannya harus bulat penuh. Oke, kita buat garis bilangannya ya. Jadi, kita buat garis bilangan dengan isi x-nya adalah negatif 7 dan 3. Kemudian, ya ingat-ingat kembali materi pertidaksamaan satu variabelnya. Kita akan buat tandanya plus atau min. Di sini karena lebih besar sama dengan, sebenarnya bisa ditarik kesimpulan. Tapi untuk memperjelasnya boleh kita coba angka. Nah, misalkan dicek 0, kemudian masuk ke x plus 7 dikali x min 3. Kalau 0 ditambah 7, positif. Kalau 0 dikurang 3, negatif. Jadi, positif kali negatif sama dengan negatif. Oke, selanjutnya kita letakkan tanda negatifnya di daerah antara negatif 7 sampai 3. Kemudian kanan kirinya itu bisa kita buat tanda yang berbeda. Kenapa? Karena x plus 7 dan x min 3 tidak ada akar yang sama. Oke, jadi plus min plus dan kita butuhnya yang plus. Oke, jadi arahnya itu keluar. Ya, jadi setiap persamaan kuadrat sebenarnya tandanya plus min plus asalkan variabel a-nya itu berkoefisien positif. Jadi tinggal pilih aja ke positif atau ke negatif sebenarnya gitu ya.
Oke, lanjut lagi. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X-nya kurang dari sama dengan negatif 7 dan X-nya lebih dari sama dengan 3. X anggota bilangan real. Oke, jadi sekali lagi ya, jadi kita di pertidasamaan eksponen itu kita buat kedua ruas sama basisnya. Setelah sama, kita perhatikan pangkatnya saja. Kemudian dilanjutkan dengan konsep dari pertidaksamaan kuadrat atau linier, tergantung soalnya. Oke, lanjut lagi ya, kita ke nomor 2. Nah, di sini ada 1/11 pangkat X kuadrat min 8X kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini kita akan samakan kedua basisnya. Biasanya basisnya supaya lebih enak kita jadikan dia lebih dari 1 ya. Jadi 1/11-nya itu jadi basis 11, satunya pun jadi basis 11. Nah, jadinya 11 pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi X kuadrat min 8X kurang dari sama dengan 11 pangkat 0. Oke, setelah dapat sama-sama 11, kita kalikan dulu supaya yang ruas sebelah kirinya negatif satunya itu keluar gitu ya. Jadi di sini sama-sama basis 11. Nah, setelah basisnya sama dengan yang nomor 1, jadi kita tinggal perhatikan saja pangkatnya. Oke, jadi di sini kita punya negatif X kuadrat ditambah 8X kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya, supaya koefisien dari X kuadratnya itu positif, juga sama dengan di soal gitu ya, di pangkatnya. Nah, maka kita kalikan dengan negatif 1. Nah, jadi kita memiliki X kuadrat dikurang 8X. Jangan lupa tandanya berubah jadi lebih besar sama dengan, karena kita kali dengan negatif 1. Nah, kalau sudah seperti ini, dia sudah sama dengan soal, juga koefisien dari X kuadratnya itu sudah positif, jadi lebih gampang untuk difaktorkan ya. Oke, selanjutnya adalah kita faktorkan. Jadi kita memiliki X dikali X kurang 8, lebih dari sama dengan 0. Maka pembuat nolnya di sini ada X sama dengan 0 atau X sama dengan 8. Kemudian buat garis bilangannya ada 0 dan 8 bulatnya penuh. Jangan lupa tandanya pasti plus min plus. Cuman kita cobain untuk mengecek gitu ya. X sama dengan 10. Misalkan masuk ke sana jadinya plus dikali plus. Jadinya plus. Nah, tanda yang lainnya selang-seling ya, jadi plus min plus. Oke, kita butuh yang plus. Jadi sama, ini juga keluar ya. Kemudian kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian sama dengan X di mana X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 8, X anggota bilangan real. Oke, jadi hampir sama caranya seperti itu. Intinya adalah samakan basisnya, kemudian tinggal perhatikan pangkatnya. Maka kita memperoleh pertidaksamaan kuadrat, gitu ya, kalau yang ini soalnya. Kemudian selesaikan dengan pertidaksamaan kuadrat, yakni cari pembuat nolnya, kemudian buat garis bilangannya, dan tentukan himpunan penyelesaiannya. Sebelum kita lanjut ke contoh selanjutnya, kita perhatikan dulu di sini untuk nomor 1, basisnya itu kan kita buat jadi 2. 2 itu lebih dari 1. Nah, ternyata kita lihat di bawah, tanda pertidaksamaannya hingga akhir sama. Jadi lebih besar sama dengan, tetap lebih besar sama dengan. Berbeda dengan untuk yang nomor 2. Kenapa? Karena di awal kita memiliki 1/11. Nah, di sini 1/11 itu adalah kurang dari 1 dan lebih dari 0. Kita perhatikan tanda pertidaksamaan di akhirnya. Nah, dia berubah jadi lebih besar sama dengan. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan basisnya itu lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Kemudian, untuk basis yang di antara 0 sampai 1, tanda pertidaksamaannya berubah arah. Gitu. Ini adalah sifat dari pertidaksamaan eksponen. Jadi, bisa langsung nih. Nanti abaikan basisnya. Asalkan, jika basisnya lebih dari 1, tanda tetap. Dan basis di antara 0 sampai 1, tanda berubah. Oke, dicatat ya. Selanjutnya, soal nomor 3. Oke, di sini kita punya bentuk
2 pangkat 2x plus 2 kurang 6 kali 2 pangkat x ditambah 2 kurang dari 0. Oke, untuk bentuk yang seperti ini sebenarnya kita juga jadikan dia pertidaksamaan kuadrat. Tapi kita harus menggunakan pemisalannya. Apa yang kita misalkan? Oke, di sini kuncinya adalah ada 2 pangkat x. Untuk suku pertama, 2 pangkat 2x plus 2 juga bisa kita cari bentuk 2 pangkat x-nya. Seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi kita bisa ubah jadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 2 untuk yang suku pertama. Untuk suku selanjutnya sama ya. Kemudian untuk mendapatkan 2 pangkat x-nya, boleh 2 pangkat x dipangkatkan lagi 2. Sama saja kan ya? Dikali dengan 4. Dikurang 6 dikali 2 pangkat x ditambah 2 kurang dari 0. Nah, sudah dapat bentuk 2 pangkat x-nya, kita boleh misalkan gitu ya, tapi sebelumnya lebih enak 4-nya itu ke depan ya. Kemudian dimisalkan 2 pangkat x-nya sama dengan a, jadi kita peroleh 4a kuadrat dikurang 6a ditambah 2 kurang dari 0. Nah, ini kita punya pertidaksamaan kuadrat, tapi variabelnya itu a gitu, bukan x. Kita faktorkan dulu, tapi sebelumnya kita boleh bagi 2 dulu ya. Ya, kita bagi 2. Kemudian kita faktorkan, untuk pemfaktoran yang koefisien a kuadratnya itu lebih dari 1, misalkan bisa menggunakan seperti ini ya. Jadi setengah, karena ini koefisien a kuadratnya 2 ya, jadi setengah kali 2a kali 2a. Kemudian kita lihat yang dikalikan jadi 2 dan ditambahkan jadi yang tengah, yakni negatif 3. Kira-kira angka berapa? Ya, negatif 2 dan negatif 1. Kita letakkan. Kemudian masukkan setengahnya ke suku-suku yang dapat dibagi 2. Berarti ke yang depan ya. Jadi kita peroleh a kurang 1 dikali 2a kurang 1. Kurang dari 0. Maka pembuat 0 di a-nya ada a sama dengan 1 atau a sama dengan setengah. Tapi ingat tidak sama dengan ya, karena tidak ada sama dengannya di pertidaksamaannya. Oke, langsung buat garis bilangannya. Di sini kita punya bulatnya kosong untuk setengah dan 1. Dan cek pembuat nolnya gitu. Tapi ingat sebenarnya ini tuh bisa langsung dicek plus min plusnya gitu ya. Tapi untuk yang 0 ini berarti kita punya min kali min yakni plus. Jadi plus min plus. Oke, kita butuh yang min. Kenapa yang min? Karena pertidaksamaannya kurang dari ya. Oke, ini ingat masih A. Kita butuhnya himpunan penyelesaian dalam X, maka ubah A-nya ke dalam variabel X lagi. Lihat pemisalannya. A adalah 2 pangkat X. Maka 1 itu adalah ya 2 pangkat 0. Sehingga X-nya itu sama dengan 0 ya. Oke, jadi X itu 0. Maka di sini nanti kita buat garis bilangan lagi yang isinya adalah X. Di mana salah satunya pengganti angka 1 adalah 0. Sekarang gimana dengan setengah? Oke, berarti kalau 2 pangkat X itu A, maka setengah adalah 2 pangkat negatif 1. Gitu. Jadi di sini kita punya 2 X yakni 0 dan negatif 1 dengan bulatan kosong. Daerahnya ingat, dia yang tengah daerahnya. Maka himpunan pertidaksamaannya itu menghasilkan himpunan penyelesaian apa? Oke, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X-nya itu lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0, dan X-nya anggota bilangan real. Oke, jadi di sini ini menggunakan konsep pemisalan dari variabelnya ya. Jadi 2X-nya kita ganti dulu jadi A, kemudian selesaikan dengan pertidaksamaan kuadrat seperti biasa, dan jangan lupa pindah lagi ke X awal. Ya. Oke, silahkan dipahami dulu. Apabila ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar. Selanjutnya, oke, nomor 4. Di sini bentuknya itu 1/27 pangkat 5x dalam akar pangkat 3 lebih dari 9 pangkat 2x dibagi 3 pangkat 10x min 7. Meskipun bentuknya terlihat seperti susah gitu ya, tapi ingat di awal kita adalah membuat basisnya itu sama
kanan dan kiri ya. Di sini 27, 9, dan 3. Maka basisnya kira-kira berapa? Oke, kita pilih 3. Nah, untuk yang sebelah kiri, kita punya 27 itu 3 pangkat 3, dipangkatkan lagi 5x dalam akar pangkat 3. Kemudian sebelah kanan, itu 9 adalah 3 pangkat 2, dipangkatkan lagi 2x, untuk yang bawahnya tetap. Kemudian, nah di sini kita punya 3 pangkat negatif 15x. Kenapa negatif? Karena 1 per. Ya, dikali lagi dengan, atau dipangkatkan lagi dengan sepertiga, karena dalam akar. Oke, untuk yang sebelah kanan, di sini kita punya 4x dikurang 10x kurang 7. Kenapa dikurang? Karena pembagian. Ya, jadi kalau misalkan ada pembagian dengan basis sama, maka pangkatnya dikurangi. Ya, ini sesuai dengan sifat eksponen yang waktu itu telah kita pelajari ya. Jadi, tinggal kita kalikan negatif 15x-nya dengan 1/3 untuk yang sebelah kiri, dan kita kurangkan 4x-nya dengan negatif 10x dikurang 7 yang sebelah kanan. Jadi, kita peroleh 3 pangkat negatif 5x lebih dari 3 pangkat negatif 6x tambah 7. Sama basisnya, maka kita tinggal perhatikan pangkatnya saja. Oke, di sini kita punya pertidaksamaan linier. Oke, kita satukan ya x-nya ke dalam satu ruas yang sama, misalkan di ruas sebelah kiri. Maka kita peroleh di sini x lebih dari 7, buat garis bilangannya, gitu ya. Karena lebih dari maka ke arah kanan. Kemudian himpunan penyelesaiannya berarti himpunan x, di mana x-nya lebih dari 7. X-nya anggota bilangan real. Jadi nggak semuanya itu pertidaksamaannya pertidaksamaan kuadrat ya, bisa juga yang linier seperti ini. Yang penting adalah kuncinya kita samakan basisnya untuk kanan dan kiri. Kemudian bisa kita abaikan, tinggal perhatikan pangkatnya saja. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, dari 4 soal ini, jika ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar ya. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.